Hai, jadi ini adalah suami aku. Kita sempet cu. Yang jangan kayak gitu sih. Aku terjepit. Ini dia suami aku. Yang ini tolong sih. Sebenarnya bagus duduknya di situ. Busuan mat. Nah, kita lagi nongkrong ya, karena sebenarnya stres banget. Enggak sih, dia aja yang kerja bantu stres, bikin stres orang. Gimana kamu mau stres, kerjaan aja belum mulai, nanti kalau udah mulai pasti stres. Aku stres udah bawa ke rumah. Ya bagus, karena kamu bisa diam dan main game. Aku juga tadi sebenarnya mau nggak angkat telepon, tapi dia nelpon. Suami aku sedang berusaha berhenti merokok. Dipaksa. Kenapa? Dipaksa. Nggak lama, karena sebenarnya nggak, aku tuh nggak maksa ya. Jadi sebetulnya tiap hari itu ngomongnya kayak gini, ya kamu mau nggak nanti Nendra udah SD nggak punya bapak, nah kayak gitu tuh. Jadi jadi dia sadar sendiri gitu kan. Soalnya kalau saya sih ngomong kayak gitu bukan karena ngedoain jelek, sama sekali enggak, tapi karena memang melihat di rumah sakit itu banyak orang-orang masih muda seumuran suami aku yang dia itu kena sakit jantung, kena kencing manis gitu, atau misalnya paru-parunya itu kotor karena dia ngerokok. Cuman aku sebenarnya nggak against ngerokok sih dari dulu. Kenapa nikah kan kalau nggak suka sama orang ngerokok. Nah cuman dia kan kemarin kita nih punya best friendnya dia tuh udah nge-vape. Nah terus aku Semua gara-gara kade. semua karena Mas Kate kalau nonton makasih banget ya. Jadi awal mulanya itu Mas Kate itu punya bayi ya, namanya Dek Keno. Nah Dek Keno ini nanti teman mainan Nendra loh. Nah terus Mas Kate ini dulu tuh dia ngerokok ya, kayak kamu banyak gitu nggak, atau nggak sebanyak kamu? Banyak. Oh ternyata Mas Kate juga ngerokoknya banyak, sebanyak suami aku. Nah mereka nih dulu teman main, tapi sampai sekarang cuma sudah jarang nongkrong karena udah jadi bapak-bapak punya bayi. Nah terus Mas Kate karena punya bayi itu mikir pengen tetap bisa nyiumin anaknya gitu ya, karena kalau ngerokok kan baunya nempel. Nah aku juga baru tahu nih dari suamiku kalau orang ngerokok itu nggak bisa nyium bau asap rokok ya. Kenapa sih? Hidungnya kan terbiasa nyium rokok. Akhirnya nikotinnya makin Sarapnya. sarap. Ini pelan-pelan mulai berhenti merokok juga, mulai kecium semuanya. Nah terus Kayak bau busuk istriku, cium. Nah terus habis itu kata Mas Kate, udah ini aja lu men, nge-vape aja gitu. Nah dia nggak nanggepin, tapi pas itu ada aku kan, lah Mas Kate emang kalau nge-vape gimana sih? Terus dia ngomong, enggak alatnya ribet, gede, terus mahal gitu kan. Loh enggak men, sekarang banyak yang kecil-kecil yang murah-murah dan tetap berkualitas gitu kan. Terus aku sih sebenarnya bodo amat ya mau harganya berapa, tapi aku compare sama harga rokok yang sekarang gitu, yang tadi, yang dulu sekarang kan udah mulai berkurang rokoknya. Nah dulu itu kalau kita mau rupiahin 1 bulan itu bisa sekitar habis berapa, 1,5 juta. Kenapa? 40.000 ya. Iya kan, karena sehari itu dua bungkus, berarti which is 40 batang. 1 bungkus 25.000, berarti kali 30 ya. Kali 30, akhirnya. Itu juga kalau Indomaret kan nggak tutup. Apa? Itu juga kalau Indomaret kan nggak tutup. Makasih. Yang punya aku yang mana? Kok beda mas? Kok yang satu dibungkus yang satu enggak? Iya, di bawah komisi sama. Iya. Punya aku yang mana? Mas, yang karamel yang mana? Ini ya, oke, makasih. Aku yang mana? Mas, kamu yang ini? Tutup deh. Enggak kan, nanti ketukar, nanti nggak suka yang karamel. Ya gitu lah. Kita beli di Namu itu kalau bahasa Jawa bertamu. Bukan. Kamu itu bahasa Sunda.
Apa itu artinya? Tahu. Aku tadi mau nyocok gini sebenarnya rauno ya. Nah terus habis itu kalau kalau nge-vape habisnya berapa nih BHP-nya? Nah kalau nge-vape itu 3 juta bulan. kita beli alatnya aja 350.000 awalnya. Enggak kita sih dia gitu ya dia. Terus habis itu liquidnya itu dia benar-benar pengen yang non nikotin ya, non nikotin. Itu harganya per 60 cc itu 12.000. di Shopee itu ada 12.000, tapi waktu awal-awal aku belinya harganya 50.000 karena nggak tahu ya, katanya takutnya nggak kena cukai gitu, nanti bahaya ya kan, sayang ya. Terus habis itu akhirnya beli 5 awal-awal tuh, jadi 5 liquid kali 50.000, 250.000, jadi 350 tambah 250 itu 700.000. Nah liquid 60 cc kali 5 itu berarti 300 cc itu udah habis semua apa belum ya? Itu satu botol 60 cc itu habisnya berapa lama? Mingguan. 1 minggu ya, berarti kan katakanlah dalam 1 bulan itu ada 4 liquid ya. Jadi dan kita menemukan liquid yang enak di Shopee harganya cuma 13.000 kali 4 52.000. Kemudian koilnya berapa ya harganya? Koil itu gantinya berapa kali sehari? Makasih Kak. Sehari sekali. Ya, sehari sekali koilnya ganti. Terus apalagi sih, koil doang sama liquid ya ininya ya, koil doang sama liquid. Terus udah dong. Oh, nah tuh berapa tuh jadinya koilnya berapa tadi ya? Koilnya tuh 5 tuh 70.000. 70.000 satu koil habisnya dalam berapa hari? 1 hari. Hah, satu koil 1 hari? Iya. Atau bosan? Satu koil harganya 70.000. Enggak, 5. Lah mahal dong. Mana? Lah berarti, lah kemarin kamu bikin koil sendiri sih dia ceritanya. Kalau bikin hitungannya satunya itu sekitar 3.000 apa Per 5.000. hari. Oke, katakanlah, nah sekarang suami aku udah bisa bikin koil sendiri sih. Digantinya apa? Filternya aja ya, tisu filternya ya. Jadi ternyata koilnya sehari 1. Nah 1 hari 1 koil, tapi ternyata awalnya 1 koil itu harganya sekitar 12.000, tapi karena sekarang bisa bikin sendiri jadi lebih murah BHP-nya, yaitu jadi 3.000 rupiah per koil. Setiap hari ganti berarti 3.000 kali 30 aja berapa? 90.000 itu untuk koilnya. Terus liquidnya 15.000 kali 4 60.000 tambah 90.000 150.000 untuk BHP. Loh 150.000 doang. Nah biasanya habisnya 1,5 juta. Jadi 1,5 juta dikongkar 150.000. Nah, kasihan negara hilang banyak sukanya tuh. 10%. Sebenarnya kalau kamu mau mikirnya untuk negara, kamu pikir pakainya nikotin berarti liquidnya, karena liquid yang bernikotin itu ada cukainya. Serius, kalau kamu mikirnya buat negara ya. Tapi kontribusi untuk negara itu tidak hanya dari pembelian nikotin ya. Tolong itu disimak. Kontribusi kepada negara itu bisa dengan misalnya kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya tuh kayak tadi Bagimu Negeri dengan berdiri di Zoom meeting ya toh gitu. Cuman sekarang masih ngerokok sehari berapa pegang? Maksimal 5. Nah cuman kan namanya menghentikan kebiasaan itu nggak bisa langsung jepret gitu aja, yang ada nanti saraf-sarafnya kaget ya. Nggak kaget sih, paling mati. Nah itu mati beneran, nggak, ini bukan bercanda, karena memang dari segi medis tuh namanya kecanduan itu nggak bisa langsung di offin gitu aja. Ada yang namanya tapering off. Tapering off itu mengurangi dosis sedikit demi sedikit sampai akhirnya fade off gitu ya, hilang perlahan gitu. Nggak bisa tiba-tiba hilang gitu aja. Nanti saraf yang udah biasanya bekerja dengan nikotin, misalnya nikotin yang dikasihnya 10 kg setiap hari, nah mungkin kalau dengan fade off atau tapering off kita ngurangin jadi
8 Yang pasti kilogram, jadi bodoh dulu, 6 otaknya nggak kilogram. berfungsi. Nah, yang pasti katanya jadi bodoh dulu, otaknya nggak berfungsi. Sebetulnya sih itu balik lagi ke IQ masing-masing ya, kalau bodoh sama pinter tuh. Nah, jangan nyalain nikotin doang gitu ya, kalau pinter mah pinter aja gitu kan. Cuman memang ya itu tadi sarafnya udah terbiasa kayak gitu kan. Kalau saraf itu kan kerjanya juga ada ya, hormon yang lain, enzim yang lain gitu. Nah, sebetulnya sih nah dia tetap ngerokok, tapi yang tadinya 20 batang sehari 40 batang sehari sekarang jadi tinggal 5 batang sehari maksimal ya. Itu aja habis ngerokok tuh suka pusing, terus malah kok baunya nggak enak ya. Dan emang asap rokok kan baunya nggak enak ya. Emang gak enak kata orang. Sekarang dia sudah mulai paham bahwa Aku mah udah tahu dari dulu kan berhenti ngerokok. nah kalau posisi duduk tuh kayak gini kelihatan kamu gede banget gitu. Jadi ya itulah. Nah terus perubahan yang lain ketika udah mulai ngurangin ngerokok, makannya juga jadi berkurang ya malahan ya. Yang kan kalau aku Tergantung baca orang. sih tergantung orang, tapi kebanyakan artikel Dulu pas kesehatan aku itu kurus, Ha-ha. makan gue banyak jadinya. ketika kamu nge-vape dan berkurang ngerokoknya justru makannya malah banyak. Pas aku kurus, Tapi karena sekarang cadangan glukosanya mungkin banyak juga ya di badan ya. akhirnya makannya berkurang. Tapi sebenarnya mungkin bukan cuma faktor kamu kurus atau gendut sih, mungkin faktor berat badan. usia. Enggak badan. Kan kamu kan sekarang udah tua ya, usiamu kepala 3 kan. Nah metabolismemu sudah mulai turun, jadi proses pengolahan kalori di badanmu tuh berkurang daripada ketika waktu muda dulu. Kan kamu dulu nge-gym toh. Enggak, pas dulu pas ngerokok nggak ngerti. Oh nggak nge-gym, tapi kan kamu masih usia berapa waktu itu? Kepala 2 kan? Nah, sekarang juga kepala masih 17 tuh. Nah sekarang malah kepala 1 coba. Si Rai si Cio ya. Ini emang kepalanya 3. Terus udah 3. Terus selain makannya jadi berkurang, terus bisa nyium, terus jadi agak bodoh gitu ya. Apalagi yang bangunmu kayaknya jadi lebih pagi deh ketika Ada, cuma nggak- pola tidur beda. pola tidurnya gimana? Pola tidur aja. Sama aja. Nggak sih, jadi kalau orang yang mulai ngurangin kayak kopi, kayak rokok, nikotin, Hmm? tidur lebih gampang. Oh jadi sekarang tidurnya lebih cepat, Ya lebih gampang, lebih les ya. lebih gampang caranya. Lebih ya kan tidur caranya gampang, tinggal merem. Enggak juga, kalau orang yang udah dikena nikotin sama kafein ya susah. Kalau belum pengen tidur, pengennya makannya melek. Ini nih, apakah karena kamu juga jadi ngurangin kopi? Sama, kan gue bilang kafein sama nikotin. Oh gitu. Terus apa ya? Kan kafein sama nikotin kan efeknya kalau di lambung itu kan hampir mirip. Kafein sama nikotin ya perih gitu ya, jadi meningkatkan asam Ya, lambung. meningkatin asam lambung. Ya, pas saat asam lambung meningkat, kinerja otak kan berkali-kali lipat. Jadi pas saat kinerja otak berpikirnya lebih kenceng, aliran darah ke otak jauh lebih banyak. Saat itu terjadi, pas saat tengah malam lu lagi ngopi sama ngerokok ya, lu gimana mau capek? Ya, capeknya hilang karena otaknya terdistraksi untuk berpikir. Padahal sebenarnya badan lu Sebenarnya capek. badannya capek, iya. Jadi itu pada akhirnya apa? Dia nyiksa jantung kan. Ya, kurang lebih gitu. Padahal badan istirahat, jantung denyutnya harusnya jadi lebih lemah, adrenalinnya istirahat juga, Nah, tubuhnya itu sel-sel yang rusak dipulihkan, ya. tapi Nah, cuman karena jeleknya kalau terdistraksi jadi berhenti ngerokok, ya berhenti kafein sama nikotin itu pas saat lu kena apa ya, lu ngerasain adrenalin sedikit, mulut kerasa asem karena berapa lama otak bareng kerjanya, skema kerjanya seperti itu kan, karena kebiasaan sendiri timbul di badan. Pas saat adrenalin lu naik, asem pengen ngerokok. Itu yang makanya kadang PR-nya itu kamu di situ. bilang aku mau ngerokok dulu deh gitu ya. Ya, Itu ngerokok karena dulu tuh ngerasa asam dari pas asam adrenalinnya lambung. naik. Nah, Kok katanya fotonya cuman sama nggak ada ibunya? iya kan ibunya mau ganti. Dia kemana katanya? Gak di rumah,
sama anak ibunya sama anaknya di rumah, dia mau ke Nah di situ tuh. apa namanya, ke Mesori. Oh ada apa di My Story? Si Lisna ulang tahun. Siapa? Lisna. Siapa tulis? Dede ikut. Wah, Dede ikut disembel ya sama bininya, Cok. Jadi emang suami aku tuh punya geng cowok yang mereka itu kayaknya sedih sih pas habis nikah gitu. Karena Pada pengacau. kehidupannya berubah banget. Cuman sih kalau saya sebagai ibu-ibu ya dulu pernah protes sih, cuman kadang kasihan juga gitu. Cuman ya kalau kamu ngumpul tuh kamu nanti udut lagi loh. Gak apa-apa. Kayak kemarin ada sama, nah ini juga tantangan buat orang yang mau ngerokok itu sebetulnya temen-temennya sendiri. Ini dia yang imbang coba. Nah kamu kepala doang udah gini. Nah kalau teman-teman yang ngerokok otomatis Lagi. jadi kayak kemarin kamu sama si itu sama Minta siapa? satu. Ya tapi jadi minta tau. Terus Ya pas kan sama waktu itu hari itu siapa? belum ada 4 batang seharian. Ya rasa dihitung juga kali ini Nah, gak apa-apa, hitung dulu. Lo enggak kalau misalnya Dosis itu dikurangin tuh sesuai kemampuan. iya, tapi kan kita kadang ada demanding perasaan dari badan kok kayak pengen gitu. Nah kalau lagi nggak pengen ya kenapa harus minta? Jangan cuman aku kok nggak pengen tapi ini baru 1 batang, aku harus 5 batang. Gitu. Ya orang berhenti merokok tuh dari mindset dulu ya. Susah sih. Ya, betul. Nggak bisa Nah, dipaksain kayak tadi. Lu harus 1 batang 2 batang, nggak bisa. Kalau Iya kan misalkan kadang ada demand. kamu punya sendiri waktu buat kamu ya, kamu minta 1 batang, 1 batang, 5 batang, 5 batang. Jadi kamu punya takaranmu sendiri Ya sampai buat bisa off. kalau Jadi, misalnya dari walaupun dia 40 dokter nggak penting juga dia ngomong apa gitu. Emang, Yang penting emang. kamunya sendiri kayak apa. emang jadi 40 batang jadi 5 batang itu menurut aku, nah itu adanya nggak yang sebelumnya kamu 10 batang dulu Nggak ada. gitu. Langsung. Tahu-tahu 5 gitu. Langsung 5. Berarti 5 tuh dosis awalmu ya. Dosis awal udah Nah, 5. targetnya mau kayak gimana nih? Misalnya ini tips buat orang yang mau berhenti ngerokok, misalnya dari Kalau saranku berhenti ngerokok itu jangan ditarget, jangan dijeda, jangan di apa ya, harus sekian 3 bulan aku selesai berhenti potong, nggak bisa gitu. Berhenti itu ya dinikmatin aja prosesnya dinikmatin. Jadi kayak sekarang nih, gue nih udah baru berapa minggu lah, belum ada seminggu. Masa belum ada seminggu sih? Semingguan lah, seminggu. Berhenti ngerokok, ngurangin dosis rokok semingguan tuh apa ya? Kayaknya udah Seminggu, baru seminggu, baru seminggu tah? 2 minggu kurang lebih segituan. 2 minggu orang kamu udah liquidnya udah beli lagi iya. kan? Ya lupa. Kayak sebulan deh. Nah, itu nggak usah ditarget, nggak usah di apa, yang penting ngurangin dosisnya pelan-pelan. Nanti pas saat kayak gue sekarang ngerokok dalam 1 hari 5 tuh, sekali ngerokok tuh efek dominan nikotinnya tuh ngerasa tuh. Kayak pertama kali lagi lu ngerokok, sisep 2 isep pusing nih kan. Nah, lama-lama nanti lu pengen ngilangin itu. Pengen ngilangin rasa pusingnya. Ya, pengen ngilangin pusingnya tuh ada 2 versi nih. Lu balik lagi ngerokok atau berhenti total. Kalau balik lagi ngerokok, maksudnya dihajar lagi aja. Diajar lagi, Oh. dikasih dosing tinggi lagi nikotin ya, nanti nggak akan pusing lagi. Cuman ya artinya lu mau apa tujuannya? Ya ngapain udah susah payah jadi 5 Nah, batang ya, dari 40 makanya gue bilang balik lagi, di kepala lu maunya apa, seperti apa gitu kan. Nggak ada takarannya harus dari 40 ke 10 ke 20, nggak gitu caranya. Balik lagi ke di kepala lu maunya gimana. Kasarannya ngomong, sama kalau ini juga nggak sih badannya, kalau misalnya badannya malah kalau jadi intinya gini, sakit-sakitan. kalau misalkan pas lu udah beneran lewat batas, udah beneran kosong ngerokok, nggak sama sekali nggak ngerokok 3 bulan aja, lu lebih sehat. Nggak ada yang mata kayak gini nih. Oh peri Nggak, Apa? mata lesu kayak gini. Ini mata lesu karena nikotin nih. Oh jadi nanti matanya kayak gini nih. Nah, kalau itu mata capek, Iya, kalau banyakan mikir, edan soalnya. ya sebenarnya apa, orang mikir itu kan alhamdulillah yang dikasih kepercayaan ya kan. Terus aku juga seneng diajak jalan-jalan, terus kita ngobrol enak. Itu intermezzo, soalnya emang lagi banyak kerjaan gitu. Ya, itulah. Jadi emang beda ya, maksudnya tampilan orang yang kena rokok dan bernikotin sama orang yang
free dari nikotin tuh beda. Kamu Beda. bisa kenalin. Bisa. Ini orang yang matanya Nggak karena usah jauh-jauh dari rokok. Kayak yang narkoba, yang narkoba aja aku tahu kan. Oh gitu ya. Aku mungkin belum terlatih ya karena nggak jarang sih apa. Nah ini rame juga nih ngomongin narkoba nih yang Apa? jadi di